Huacachina adalah desa kecil yang tersembunyi di tengah gurun pasir yang memukau mata dunia karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Desa yang dikenal akan danau yang terletak di tengah-tengah desa dan mendapat julukan sebagai Oasis of America ini terletak di bagian selatan Peru dekat dengan kota Ica. Huacachina memiliki pesona yang unik dengan jumlah penduduk yang relatif kecil. Diperkirakan populasi di desa ini antara 100 hingga 200 orang. Mayoritas penduduk Huacachina adalah orang-orang yang terlibat dalam industri pariwisata yang berkembang pesat di daerah tersebut. Mereka adalah pemilik hotel, pemandu wisata, dan pedagang lokal yang menjual berbagai macam barang, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan dan minuman. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan layanan kepada wisatawan yang berkunjung, tetapi juga menciptakan keragaman budaya dan ekonomi yang penting bagi desa. Selain penduduk tetap, Huacachina juga sering dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia, yang membuat suasana desa ini menjadi hidup dan berwarna. Wisatawan biasanya datang untuk menikmati keindahan alam yang menakjubkan, mencoba berbagai aktivitas petualangan seperti melintasi bukit pasir yang tinggi, atau sekadar bersantai di sekitar oasis yang menenangkan. Huacachina tidak saja menyajikan daya tarik keindahan alam. Lebih dari itu, desa ini menawarkan pengalaman budaya yang unik, di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan penduduk lokal dan merasakan keramahan serta kehangatan komunitas di sana. Pertunjukan tari tradisional adalah bagian penting dari kehidupan budaya di Huacachina. Para penari sering mengadakan pertunjukan di sekitar desa, menghibur para pengunjung dengan gerakan-gerakan yang indah dan kostum yang menakjubkan. Tarian-tarian tersebut seringkali menggambarkan cerita-cerita tentang sejarah, mitologi, atau kehidupan sehari-hari masyarakat Peru. Huacachina memiliki cerita dan legenda yang menarik, meskipun asal-usulnya tidak sepenuhnya terdokumentasi dengan jelas. Terdapat beberapa versi yang beredar mengenai bagaimana desa ini terbentuk. Salah satu versi yang paling menarik adalah legenda tentang seorang putri India yang mandul. Menurut legenda, putri tersebut mandul dan dipindahkan ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Huacachina. Di sana dia mandi di air segar oasis, dan saat dia berada dalam air, seorang kesatria muncul dari persembunyian dan melamarnya. Putri itu menolak lamaran itu, dan kesatria itu marah, mengubahnya menjadi sebuah oasis yang subur dan indah. Sementara tubuhnya menjadi bukit-bukit pasir yang menjulang tinggi di sekitarnya. Dalam bahasa Quechua, Huacachina bermakna wanita cantik, merujuk pada putri India yang legendaris. Meskipun legenda ini mungkin tidak memiliki dasar sejarah yang kuat, cerita ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Huacachina. Namun versi sejarah yang lebih resmi menyebutkan bahwa Huacachina awalnya dibangun sebagai tempat rekreasi bagi para bangsawan dan orang kaya dari Ica pada abad ke-20. Para bangsawan ini membangun villa-villa mewah di sekitar oasis untuk menghindari panasnya gurun dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tuan adalah desa terpencil terbengkalai yang terletak di sisi utara Pulau Sengshan, Cina. Desa yang telah ditinggalkan oleh penduduknya sejak 1990-an tersebut kini menjadi salah satu destinasi wisata menarik. Meski telantar, desa yang sudah diambil alih oleh alam itu tak terlihat sepenuhnya horor, karena tiap bangunan tampak seperti set dari film pasca apokaliptik.
Bangunan di desa ini ditutupi oleh tanaman rambat, pemandangan yang menyiratkan kekuatan alam yang tak dipaksakan. Desa Houtowan memiliki sejarah yang kaya dan beragam yang membentang selama berabad-abad. Didirikan pada masa dinasti Ming atau awal dinasti Qing, Desa Houtowan awalnya merupakan tempat tinggal bagi para nelayan. Penduduk saat itu menggantungkan hidup pada hasil laut di sekitar pulau tersebut. Pada masa keemasannya, Desa Houtowan menjadi pusat kegiatan perdagangan dan perikanan di wilayah tersebut. Penduduknya terampil dalam menangkap ikan, menumbuhkan kerang, dan menangkap udang. Sementara sebagian kecil dari mereka juga terlibat dalam kegiatan pertanian di lahan-lahan terbatas yang tersedia di sekitar desa. Bangunan-bangunan tradisional yang indah bertebaran di sepanjang pantai, menciptakan pemandangan yang menakjubkan yang dipadukan dengan keindahan alam sekitarnya. Namun, seperti banyak komunitas pesisir lainnya, Desa Houtowan juga mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada abad ke-20, terutama setelah berbagai peristiwa sejarah seperti revolusi kebudayaan dan reformasi ekonomi Tiongkok, tren urbanisasi meningkat dan industri perikanan mengalami transformasi besar-besaran. Banyak penduduk desa yang meninggalkan kehidupan tradisional mereka di desa untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih modern di kota besar di daratan. Perubahan ini menyebabkan Desa Houtowan mengalami kemunduran secara bertahap. Rumah-rumah yang dulu ramai dan penuh dengan kehidupan menjadi terbengkalai dan ditinggalkan. Sementara alam sekitarnya dengan cepat mengambil alih kembali lahan yang dulunya dikelola oleh manusia. Tanaman merambat dan pepohonan liar tumbuh melalui celah-celah dinding dan atap bangunan, menciptakan pemandangan yang suram namun mengagumkan bagi siapapun yang menyaksikannya. Meskipun telah ditinggalkan oleh penduduknya, Desa Houtowan masih menarik minat banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Pengunjung sering datang untuk menjelajahi reruntuhan indah desa ini, merenungkan tentang masa lalu yang berwarna-warni dan menangkap keindahan alam yang masih ada di sekitarnya. Desa Houtowan menjadi bukti hidup dari ketahanan manusia di hadapan perubahan zaman dan keindahan alam yang abadi. Warebo adalah sebuah desa adat yang terletak di lereng Gunung Rinjani, Pulau Flores. Terisolasi di pegunungan, desa ini menjadi rumah bagi suku Warebo, sebuah kelompok etnis yang mempertahankan tradisi dan budaya mereka selama berabad-abad. Desa yang terletak di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut ini memberikan pemandangan spektakuler pegunungan dan hutan yang mempesona. Salah satu hal yang unik dari desa Warebo adalah rumah adatnya yang dikenal sebagai Baruniang. Rumah Baruniang adalah salah satu warisan budaya yang paling mencolok dari desa Warebo. Rumah Baruniang memiliki struktur yang khas, terdiri dari kerangka kayu dan bambu yang dibangun dalam bentuk kerucut. Atapnya terbuat dari jerami alang-alang yang diikat dengan rapat, menciptakan perlindungan yang kuat dari hujan dan angin kencang di pegunungan. Ruang dalam rumah terbagi menjadi beberapa tingkat dengan lantai yang terbuat dari bambu atau kayu. Ruang tengah yang disebut compang digunakan sebagai ruang berkumpul untuk aktivitas sosial seperti upacara adat atau pesta rakyat. Rumah Baruniang bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan simbolisme yang kuat dalam masyarakat Warebo. Struktur kerucut dan ruang terbuka di tengah rumah melambangkan kebersamaan dan persatuan keluarga serta masyarakat. Ruang tengah menjadi tempat untuk berbagi cerita, pengetahuan, dan kebijaksanaan tradisional antar generasi.
Selain itu, Rumah Baru Niang juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya, seperti upacara adat, ritual penyembuhan, atau perayaan budaya. Keunikan lain dari desa Warebo adalah ukuran dan struktur sosialnya. Meskipun desa ini relatif kecil dengan hanya sekitar 200 penduduk, masyarakatnya hidup dalam harmoni dan saling mendukung satu sama lain. Mereka menggantungkan hidup dari pertanian dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan kopi menjadi sumber kehidupan utama. Budaya di desa Warebo kaya dengan tradisi dan adat istiadat. Masyarakat Warebo masih mempraktikkan ritual dan upacara adat yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Upacara-upacara ini meliputi ritual keagamaan, upacara panen, dan perayaan hari-hari penting dalam kalender adat mereka. Sejarah desa Warebo mencerminkan perjalanan panjang masyarakatnya dalam mempertahankan kehidupan tradisional mereka. Desa Warebo diyakini telah didirikan oleh suku Warebo yang bermigrasi ke wilayah ini dari daerah sekitarnya, yang kemungkinan besar terjadi pada periode sebelum penyebaran agama Islam atau Kristen di wilayah ini. Migrasi tersebut terjadi sebagai respons terhadap tekanan sosial, konflik, atau alasan ekonomi. Desa Warebo awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang terisolasi di pegunungan. Seiring berjalannya waktu, desa Warebo telah berinteraksi dengan suku-suku dan budaya lain di sekitarnya, seperti suku Manggarai dan suku Sasak. Interaksi ini bisa meliputi perdagangan, pertukaran budaya, dan perkawinan antar suku. Malana, sebuah desa terpencil yang terletak di ketinggian Himalaya di lembah Parvati, India. Desa ini memiliki ketinggian sekitar 2.652 meter di atas permukaan laut, menjadikan Malana menjadi salah satu desa tertinggi di wilayah tersebut. Malana telah lama menjadi pusat perhatian karena statusnya sebagai salah satu produsen ganja terkemuka di dunia. Desa Malana adalah sebuah tempat yang dikelilingi oleh puncak-puncak menjulang tinggi di Himalaya. Keindahan alamnya yang memukau membuatnya menjadi destinasi yang menarik bagi para pendaki dan petualang. Popularitas Malana tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, desa ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil ganja terbaik di dunia. Tradisi dan kultur desa ini memiliki sejarah dan budaya yang unik. Malana dikenal dengan bahasa mereka sendiri yang berbeda dari bahasa-bahasa sekitarnya. Masyarakat Malana juga mempertahankan sistem sosial dan adat istiadat tradisional yang kaya. Ganja Malana dengan kualitas dan ketenaran global menjadikan ganja Malana dikenal dengan sebutan Malana Cream dan dihargai oleh konsumen di seluruh dunia karena kualitasnya yang tinggi. Tanaman ganja tumbuh subur di tanah di sekitar desa, dan petani setempat memiliki pengetahuan turun-temurun dalam budidaya ganja yang berkualitas. Meskipun produksi ganja menjadi sumber penghidupan bagi banyak penduduk Malana, ada pula dampak negatifnya. Kontroversi seputar legalitas ganja dan peran desa ini dalam perdagangan ganja telah memunculkan pertanyaan etika dan dilema sosial. Tantangan dan peluang di masa depan. Desa ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari pihak berwenang terkait dengan legalitas ganja. Namun ada juga peluang untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada industri ganja. Malana dengan keindahan alamnya yang memukau dan statusnya sebagai produsen ganja terkemuka memberikan gambaran yang kompleks tentang perpaduan antara tradisi, ekonomi, dan tantangan sosial. Sebagai desa yang unik di Himalaya,
Malana terus menjadi destinasi menarik dan pusat perbincangan global terkait dengan industri ganja. Muara Anggelam adalah sebuah desa terapung yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa yang berada tepat di perairan Danau Melintang ini dikenal akan rumah-rumah panggung yang terapung di atas air, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Danau Melintang sendiri dikenal sebagai danau air tawar yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar. Danau ini memiliki sumber air tawar yang melimpah dan menyimpan banyak kekayaan alam, serta menjadi penopang kehidupan utama bagi masyarakat desa. Secara fotografi, Muara Anggelam adalah desa terpencil yang terletak di pedalaman dan terisolasi dari perkotaan. Satu-satunya transportasi yang dapat digunakan untuk menuju desa ini hanyalah dengan perahu kayu. Maka dengan itu masyarakat desa sangat tergantung pada perahu kayu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rumah terapung Muara Anggelam merupakan hasil dari adaptasi cerdas masyarakat terhadap lingkungan yang rawan banjir dan polusi. Meskipun inovatif, namun ada sebagian orang yang mengkritik konsep ini karena dianggap tidak sesuai dengan standar konstruksi modern atau karena alasan lingkungan. Namun rumah terapung Muara Anggelam bukanlah sekadar solusi praktis bagi penduduk setempat, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan tradisi yang kaya di daerah tersebut. Konstruksi rumah panggung sendiri biasanya terbuat dari bambu dan kayu. Tak hanya rumah, tempat-tempat umum seperti masjid dan gerbang masuk desa juga berdiri di atas air, menciptakan suasana desa terapung yang mempesona. Pada tahun 2020, Desa Muara Anggelam dihuni sekitar 747 jiwa dengan 178 kepala keluarga, di mana mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai nelayan. Danau Melintang yang memiliki sumber daya yang melimpah dimanfaatkan penduduk desa untuk menghasilkan berbagai jenis ikan air tawar, seperti ikan baung, ikan bawal, dan ikan nila. Sejarah Muara Anggelam juga tak kalah penting. Dulu pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19, Muara Anggelam adalah pusat perdagangan yang ramai dan strategis. Kehidupan ekonomi yang berkembang pesat di sekitar sungai membuat desa ini menjadi pusat aktivitas perdagangan. Pada masa itu pedagang dari berbagai daerah sering berlabuh di muara sungai ini untuk melakukan transaksi perdagangan, membawa serta budaya dan kekayaan dari berbagai suku dan etnis yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, keberadaan desa Muara Anggelam terus berkembang, namun kondisi lingkungan yang rawan banjir dan polusi membuat penduduk desa merasa perlu mencari solusi yang inovatif. Maka lahirlah konsep rumah panggung yang terapung di atas air menjadi ciri khas yang membedakan desa ini dari permukiman lainnya. Penduduk desa secara bertahap membangun rumah-rumah mereka di atas air, menciptakan suatu tatanan masyarakat yang unik dan menarik.